Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dandanda di Dandanda News, berita terbaru di internet Jepang. Berita pertama kali ini datang dari dunia catur Jepang atau shogi. Pemuda berusia 17 tahun 11 bulan, Fuji Isota, meraih gelar Kisei dan menjadi pemegang gelar shogi termuda sepanjang sejarah. Beliau juga merupakan pemain shogi profesional termuda yang debut pada umur 14 tahun di tahun 2016. Masih SMP. Saya yakin banyak yang akan bilang, "Lihatmu nih, pemuda Jepang bisa sukses sejak umur 14 tahun. Mana pemuda Indonesia prestasinya, mana?" ini merupakan sebuah kehormatan besar bagi beliau karena beliau akan dipanggil menggunakan gelarnya Fuji Isota Kisei. Gila, keren ya, kayak Guts the Black Swordsman atau Edward Elric Full Metal Alchemist. Selain itu, Fuji Isota Kisei juga memegang rekor peraih dan 7 tercepat dan sekarang sedang dalam proses menantang gelar OI dengan skor sementara 2-0. Menang 2 kali lagi dan beliau bisa mendapatkan gelar keduanya. Ajaib ya, ada pemuda seperti itu. Saya dari Indonesia akan terus mendukung Anda. Kemudian kita pindah ke dunia video game. Developer penuh potensial dari Korea Selatan bernama HUP Games merilis sebuah video game baru untuk Nintendo Switch bernama Final Sword Finaru Sodo. Berikut merupakan adegan-adegan di Final Sword yang menakjubkan para pemainnya. うそ。この音量バランスからしてちょっとやばいなって感じがしないかこれ。ロード長くねえか。早くも。うるせえ。うるせえ。なんだこれ。うるさ。Sungguh menakjubkan bukan? Iya, jadi sebenarnya Final Sword ini adalah kusoge atau shit game atau game sampah. Game seperti tadi dijual dengan harga 2.000 yen, hampir 300.000 rupiah. Berani sekali mereka. Siapa yang mau beli kalau ternyata gamenya seperti itu? Ketika dirilis pada tanggal 2 Juli, game ini menimbulkan banyak sekali kontroversi di dunia internet Jepang. Namun, setelah seorang let's player dari Jepang bernama Samegai atau diterjemahkan menjadi pria hiu memainkannya, muncul sebuah tsukkomi atau komentar dari Samegai yaitu "Enta de Jinnai ga yaru game". エンタで陣内がやるゲームだろこれ。 Jinnai yang dimaksud adalah Jinnai Tomonori, komedian terkenal dari Jepang yang sering melakukan lelucon tentang reaksi seseorang ketika bermain game. Bahkan, beliau pernah melakukan lelucon dalam bahasa Inggris. Bisa dibilang, beliau merupakan pelopor dari para let's player di Jepang. Beberapa hari setelah komentar Samegai viral, Jinnai mengutarakan keinginannya untuk memainkan Final Sword. Dan pada tanggal 15 Juli, Jinnai Tomonori akhirnya memainkan Final Sword. Meskipun yang dimainkan bukan versi Switch, namun kontennya tetap sama dan banyak sekali reaksi Jinnai yang menarik. Kalau kalian ada waktu, tonton videonya ya, link videonya ada di deskripsi. Setelah beliau memainkan Final Sword, game ini berevolusi dari kusoge, ya memang masih kusoge sih, menjadi game yang mampu mengeluarkan reaksi menarik dari para pemainnya. Sehingga semakin banyak let's player yang sekarang memainkannya. Bahkan ada yang melakukan speedrun Final Sword. Saya kadang-kadang heran sama waktu luang mereka ya, speedrun. Game kayak gitu.
Selain itu, kreativitas dunia internet Jepang menghasilkan berbagai macam julukan kepada Final Sword, seperti gelombang baru di dunia Kusoge. Pedang adalah Final Sword, pistol adalah Death Crimson. Lututnya kayak ikan. Spell card pertahanan, efek menaikkan kekuatan menyerang sebesar 10%. Di atas Final Fantasy, dalam kurung kalau di saran pencarian Google. Final Sword masih ada di Apple Store serta Play Store, dan di Play Store dapat dibeli seharga Rp95.000. Ayo, tunggu apa lagi? Senin harga naik. Rasakan kenikmatan bertualang di dunia Finaru Sodo. Final Sword tadi menjadi prelude untuk video game yang saya ingin beritakan sekarang, yaitu Saikyo Retsuden. Kalau tidak ada yang tahu ini game seperti apa, saya juga tidak tahu ini game seperti apa. Tapi kalau melihat akun Twitter resminya, tampaknya ini juga salah satu Kusoge ya. Sudah cukup jelas dari muka mas-mas yang jadi MC, pemeran utama ya, botak gitu. Saikyo Retsuden merupakan mobile game yang belum rilis, namun sudah menjadi viral di dunia internet Jepang karena munculnya iklan game tersebut. Tidak seperti iklan mobile game pada umumnya, tampaknya iklan Saikyo Retsuden sengaja dibuat ampas karena memang tampilan gamenya saja sudah ampas mungkin, dan terasa menyindir iklan mobile game lain. Berikut iklan-iklan dari Saikyo Retsuden yang juga sudah dipost di akun Twitter mereka. Ya, John. 今日はすごい武器が手に入ったんだって。あ、星5超魔聖剣だ。攻撃力3000もあるサーバー最強の武器だよ。すごい。一体いくらかかるんだ？今なら事前登録で全員もらえるぞ。マジか。すぐ Twitter をフォローしないと。こんにちは。最近モンスターが強くて外に勝てないんですが、後で勝てないなら転職するといいんですよ。ホーリーアーチャー、ドラゴンナイト、魔剣士、最強列伝は無料でいきなり上級職になれる。うわー、転職最高。モンスターが強くてバトルに勝てないです。こういう時は課金するしかない。10万円の課金。最強列伝はレベル上げの手間いらず。ああ、早く力が欲しいな。そんな初心者へ最強列伝はキャンペーン中。公式よりツイートで最強石をゲットしよう。たくさん得て力を高めよう。やったー、石だ。Itu tadi kakinya nembus meja. Terus Makenshi sama Dragon Knight pedangnya sama. Terus kenapa itu jadi kayak Hulk, otot hijau gede. Hanya dalam waktu 2 minggu, akun Twitter Saikyo Retsuden sudah di-follow oleh 15.000 orang. Akunnya pun di-follow oleh orang-orang ternama di dunia mobile game Jepang, seperti Fukuhara Tetsuya, Pak Bos dari Grand Blue Fantasy. Tanggal rilis Saikyo Retsuden belum diumumkan, namun pastinya saya akan mencoba game ini apabila nanti sudah rilis. Sekian dan news kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet bell untuk mendapatkan berita terbaru seputar internet Jepang. Saya Danda pamit dulu dan sampai jumpa di berita-berita berikutnya. Dadah.